Oke, di sini sudah dapat semua undangan emailnya. Nanti kita akan sama-sama login ke dalam platformnya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini tampilan platform pengelolaan siswa PKL gitu ya. Platform ini berbasis website, jadi bisa diakses menggunakan device-nya desktop, komputer atau PC, laptop, ataupun menggunakan mobile atau HP bisa. Karena ini berbasis website. Jadi platform pklsmk.co.id ini memudahkan para business owner atau para supervisor dalam mengelola siswa PKL khususnya manajemen pengelolaan siswa PKL. Nah, apa saja yang bisa membantu para business owner gitu dalam pengelolaan siswa PKL-nya? Yang pertama diantaranya memberikan kemudahan pengelolaan sumber daya gitu ya. Tentunya kalau misalkan, apalagi kalau misalkan siswa PKL-nya itu lebih dari misalkan 5, 7, lebih dari itu banyak. Nah, nanti dengan adanya platform ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan sumber dayanya. Lalu yang kedua ada kemudahan literasi. Jadi nanti di dalam platform ini akan ada yang namanya e-learning. Jadi nanti Mas dan Mbak itu bisa memasukkan materi-materi yang itu sekiranya perlu diketahui oleh peserta PKL gitu, atau siswa PKL. Jadi nanti siswa PKL bisa mengakses materi yang diberikan oleh perusahaan, misalkan seperti itu. Ada materi yang harus diketahui, yang harus dipelajari, dan nanti bisa diakses di platform ini, seperti itu. Nanti bisa disesuaikan materinya tergantung dengan perusahaan masing-masing. Apa saja yang perlu diketahui oleh peserta PKL dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada kemudahan dalam pelaporan. Itu nanti ini juga mungkin nanti akan ada untuk siswa PKL itu kan biasanya ada laporan yang ke sekolah gitu ya, laporan terdokumentasi. Nah, nanti ada pelaporannya juga seperti itu. Nah, apa saja fitur yang ada di dalam platform ini? Di antaranya ada task and project. Jadi nanti mentor atau supervisor bisa memberikan tugas kepada siswa PKL melalui platform ini. Tuh. Dan nanti bisa secara berkala atau sekaligus bisa. Lalu ada e-learning. Nanti ada materi-materi yang sekiranya dari perusahaan akan diberikan untuk siswa PKL yang perlu siswa PKL pelajari, pahami atau baca. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam platform. Lalu ada timesheet, jurnal seperti jurnal. Lalu ada sertifikat. Nah, dan untuk sertifikat ini masih dalam pengembangan. Nanti untuk selanjutnya akan diinfokan kembali gitu. Seperti itu untuk eh, pengantarnya. Nah, berhubung di sini Mas dan Mbak kemarin ya sudah menerima undangan untuk login ke dalam platform itu dan sudah dijadikan sebagai administrator juga. Itu nanti silahkan bisa mungkin sama-sama bisa login ke dalam platformnya. Nanti silahkan bisa diketikkan di browsernya pklsmk.co.id. Oh, sebentar.
Nah, jadi untuk di platform ini itu ada 3 level user. Yang pertama ada public user, itu sifatnya dia hanya bisa melihat tampilan websitenya gitu, hanya bisa melihat atau membaca tampilan website gitu. Misalnya tidak mempunyai akses untuk mendapatkan materi, tidak mempunyai akses untuk melihat tugas gitu. Jadi hanya sebagai eh, publik saja, pengguna umum saja. Lalu yang kedua ada portal user. Kalau portal user ini diperuntukkan untuk siswa-siswa PKL gitu atau siswa magang yang nantinya dia bisa mendapatkan materi, bisa mengakses dokumen yang diberikan oleh mentor atau supervisor. Gitu. Lalu yang ketiga ada internal user. Nah, internal user ini biasanya itu untuk mentor atau supervisor gitu, atau owner juga bisa. Nah, bedanya adalah kalau di internal user itu bisa memberikan perintah, memberikan tugas, memberikan project kepada siswa PKL gitu. Di levelnya ada 3. Yang pertama public user itu untuk umum dan tidak bisa mengakses tugas ataupun materi, jadi sifatnya terbatas. Yang kedua ada portal user itu untuk anak SMK atau magang. Lalu yang ketiga ada internal user itu khusus untuk supervisi sama mentor, supervisor sama mentor. Nah, berikut adalah tampilan. Oh, sebelumnya, maaf. Jadi untuk nama-nama atau email yang sudah didaftarkan ke platform ini nanti akan mendapatkan undangan. Nah, biasanya undangannya itu bentuknya seperti ini. Undangan dari PT Kompas Digital mungkin bisa nanti dilihat di kotak masuk atau di spam biasanya. Nah, ada undangan seperti tampilan berikut gitu. Nanti tinggal accept invitation. Nah, nanti untuk peserta ataupun untuk siswa itu nanti loginnya dengan menggunakan email yang tertera di sini. Gitu. Ini karena saya sudah membuat akun. Nah, nanti peserta biasanya di sini akan diminta untuk membuat password gitu. Jadi peserta akan diminta untuk memiliki passwordnya masing-masing, untuk membuat passwordnya masing-masing, lalu nanti akan masuk ke dalam platformnya. Gitu. Ini untuk tampilan di siswa. Sedangkan untuk di tampilan di mentor, gitu, ketika mentor sudah login dan sudah dijadikan internal user oleh kami, nah ini tampilan yang akan tampil di mentor seperti itu. Nah di sini ada beberapa fitur, di antaranya ada fitur diskusi, fitur kalender, kontak, situs website, e-learning, nah project, ada timesheet, lalu nanti ada pengaturan gitu. Tapi yang nanti biasanya digunakan itu diantaranya mungkin fitur diskusi, kalau perlu antara internal perusahaan boleh bisa. Lalu nanti ada fitur e-learning dan juga project. Itu yang paling sering digunakan. Tuh. Untuk fitur diskusi ini seperti fitur chat biasa. Nanti bisa ditujukan atau ditambahkan misal mau ngechat ke siapa gitu, misalkan seperti ini. Nah, nanti tinggal ketikkan saja atau tuliskan saja di chatnya di sini. Seperti itu. Lalu ada fitur kalender.
Di sini fungsinya seperti agenda ya, seperti Google Calendar. Mas dan Mbak bisa menambahkan, misalkan ada jadwal atau misalkan pertemuan, agenda, nah bisa ditambahkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini, misalkan seperti itu. Lalu yang fitur kontak, nah ini berisi kontak-kontak yang ada di dalam perusahaan. Nah, situs web itu tidak terlalu penting. Nah, ini selanjutnya ada fitur e-learning. Nah, jadi di sini Mas dan Mbak sekalian bisa memberikan materi atau kurikulum, membuat kurikulum, memasukkan kurikulum untuk siswa PKL atau siswa magangnya gitu. Seperti misalkan kalau di Kombas misalkan ada materi yang harus dipelajari oleh semua siswa PKL, misalkan ada materi dasar. Nah, di materi dasar ini Nah, di materi dasar ini biasanya terdiri dari misalkan materi pendahuluan, isinya materi pengantar belajar, belajar dengan e-learning Akademi Kombas. Lalu ada materi cara membuat akun email, itu kan materi dasar ya. Nah, nanti dimasukkan ke sini materinya. Untuk materinya bisa berupa video ataupun dokumen, seperti misalkan PDF, seperti itu bisa. Terus misalkan materi mengenai Android Play Store. Nah, ini kan materi dasar. Bekerja dengan Google Drive. Nah, ini materi dasar. Nah, di sini labelnya adalah materi dasar gitu. Beda dengan yang tadi. Selain materi dasar, itu juga ada yang namanya materi intermediate. Materi menengah dulu, lalu nanti ada materi intermediate gitu. Intermediate, mediate apa lanjutan. Nanti di sini bisa dibedakan. Ini ada materi dasar, lalu ada materi menengah. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Ini contoh untuk membuatnya. Ini tinggal klik buat. Lalu kita berikan judul, misalkan materi jadi ya, karena sudah materi dasar, terus labelnya adalah label dasar. Nah, kita di sini berikan labelnya ini materi menengah misalkan. Karena misalkan materi marketplace ini sudah masuk ke divisi marketplace gitu. Jadi diberi label menengah. Nah, di sini ada judul. Nah, nanti dimasukkan di sectionnya, lalu ada konten. Nah, di section ini, misalkan materinya itu adalah pembuatan akun Shopee, misalkan seperti itu. Lalu kita masukkan kontennya. Nah, di sini kontennya itu bisa berupa video, bisa berupa file atau dokumen. Nah, seperti itu. Tapi untuk cara memasukkannya, di sini Mas dan Mbak silahkan pilih yang video saja. Gitu. Tuh, agar nanti untuk memasukkan berkasnya itu atau filenya itu dengan menggunakan link URL. Jadi materinya itu baik video ataupun file PDF-nya itu diupload ke Google Drive terlebih dahulu. Lalu link Google Drive-nya itu yang disalin di sini. Itu. Contoh, saya ingin memasukkan materi Shopee. Shopee belum masuk.
Nah, misalkan ini. Nah, ini bisa salin link. Jangan lupa aksesnya dibuka terlebih dahulu gitu. Lalu salin link. Nah, link ini yang disalin di sini. Lalu ini diupload by siapa, dan ini durasinya nanti, ini adalah durasi lama siswa mempelajari materi ini atau siswa membuka materi ini gitu. Misalnya misalkan siswa perlu 1 jam misalkan untuk mempelajari materi ini. Nah, ini nanti tag-nya jangan lupa, misalkan fungsinya tag ini untuk mempermudah pencarian gitu. Kalau misalkan ini bentuknya video, nanti bisa tag-nya misalkan video atau ditambahkan marketplace untuk mempermudah pencarian. Tuh. Setelah materinya sudah terupload, silakan bisa simpan dan tutup atau simpan dan buat baru. Misalkan kita mau buat lagi materi lain, mau input materi lain, tinggal upload lagi. Ini video. Nah, simpan dan tutup misalkan. Nah, ini untuk pembuatan akun Shopee, misalkan ada 2 materi, siswa harus mempelajari. Nah, ini sudah. Kalau misalkan mau menambah lagi judulnya, misalkan pembuatan Tokopedia, misalkan. Nanti tinggal ditambahkan lagi saja kontennya. Salin linknya. Oh, tag-nya tadi lupa ditambahkan. Terus kalau misalkan mau mengupload filenya bentuknya PDF. Nah, ini tinggal di salin saja. Oke, lalu simpan dan tutup. Seperti itu. Itu untuk upload filenya. Nah, nanti setelah semua filenya di-upload, kita lihat di situs websitenya. Nanti klik go to website. Nah, di sini materinya itu belum terpublish. Di sini masih ada tulisannya unpublished. Jadi, untuk mempublish materi-materi ini, itu harus digeser terlebih dahulu. Gitu. Slide terlebih dahulu. Nah, nanti course atau pelajaran mengenai marketplace ini bisa terlihat. Gitu. Hanya saja ini baru kelasnya. Untuk misalkan ingin ada materi-materi yang secara berkala misalkan diberikannya, nggak semuanya dipublish dulu bisa gitu. Jadi untuk materinya pun satu persatu itu
publish gitu. Nah, ini Shopee misalkan sudah waktunya dipublish atau sudah waktunya diberikan, nanti ini dipublish. Geser publish. Cukup. Nah, gitu. Jadi kalaupun misalkan ada materi-materi yang memang tidak semuanya untuk dipublish, nanti bisa dibatasi. Gitu. Publish dan unpublish-nya ini nanti diperhatikan. Seperti itu untuk pembuatan materinya, untuk upload materinya. Nanti kalau misalkan mau membuat lagi, nah ini bisa nanti tinggal klik yang buat di sini, sebelah kiri. Gitu. Ini untuk materinya nanti sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Mas dan Mbak sekalian. Itu materi yang kiranya perlu dipelajari oleh siswa PKL. Lalu, selain e-learning, ada lagi project. Nah, untuk project ini adalah pekerjaan atau tugas atau project yang diberikan kepada siswa PKL. Gitu. Untuk projectnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misal, projectnya adalah pengelolaan sosial media, misalkan. Ini klik buat. Nah, untuk project ini, kita akan membaginya menjadi beberapa tahap. Gitu. Ada project yang baru, misalkan baru diberikan kepada siswa, atau project yang sudah ditugaskan, project yang dalam proses pengerjaan, dan project yang sudah selesai. Nah, nanti Mas dan Mbak bisa disesuaikan kategorinya gitu. Kalau misalkan perlu dibuat lebih dari satu tahapan atau satu proses, misalkan ini project yang baru diberikan, project yang sedang berjalan apa, atau project yang sudah selesai. Nah, kalau misalkan perlu dibuat seperti itu, silahkan bisa juga. Misalkan ini, project yang baru. Ini project yang sedang dibuat atau dalam proses. Nah, ini project yang sudah selesai. Nah, ini misalkan project yang baru, kita mau menambahkan project yang baru. Judulnya, misalkan kita memberikan tugas kepada siswa PKL untuk melakukan pengelolaan sosial media, misal. Nah, ini ditujukan kepada siapa? Nah, kita bisa ketik di sini.
Nama siswanya siapa? Nah, ini pengelolaan sosial media. Misalkan ditujukan untuk siapa? Nah, terus misalkan ada tambahan lagi. Tugas pengelolaan website. Misalkan ditujukan kepada misalkan Aan gitu. Ditinggal tambahkan. Nah, seperti itu. Misalkan yang untuk marketplace tujukan kepada Nah, setelah tugasnya diberikan kepada siapa saja, nah itu bisa nanti diperjelas lagi, disunting. Misalkan dalam pengelolaan sosial media, nah ditujukan kepada siapa. Nanti kalau misalnya ada batas waktunya, silahkan dicantumkan. Misalkan batas waktunya besok. Tuh. Nah, ini pekerjaannya berulang atau tidak. Nah, kalau berulang bisa dicentang. Kalau misalkan pekerjaannya untuk 1 hari, berarti tidak perlu dicentang. Nah, ini untuk label. Label bebas bisa diisi atau tidak. Nah, terus deskripsi. Ini adalah deskripsi tugasnya. Misalkan Mas dan Mbak mau memberikan tugas apa gitu kepada siswa PKL. Misalkan buat akun Instagram, misalkan seperti itu. Posting sehari berapa kali, misalkan kayak gitu. Nah, kalau sudah deskripsinya sudah dituliskan, nah nanti tinggal klik simpan. Nah, akan muncul batas waktunya. Itu. Seperti itu untuk pembuatan tugasnya. Oh, salah. Berarti. Misalkan ini tugas harian. Ojo gawe iki Pak. Iki kan digawe mama, ojo gawe iki digawe mama. Gak. Tak terus.
Nah, misalkan tugas harian tadi isinya adalah tugas untuk pengelolaan marketplace, pengelolaan website, pengelolaan sosial media gitu. Nah, nanti ketika siswa sudah menyelesaikan tugasnya, itu nanti biasanya ini, tapi ini dilakukan secara manual. Itu nanti mentor atau supervisor bisa memindahkan ke dalam proses misalkan gitu. Kalau misalkan sudah selesai nanti selesai, pindahkan ke yang selesai gitu. Biasanya kalau melebihi batas waktu, siswa belum menjawab atau mereplay tugasnya, itu nanti akan ada tanda merah di sini. Kalau masih sesuai tenggang waktunya itu warnanya masih hijau, tapi kalau sudah melebihi batas itu biasanya warnanya merah. Untuk memindahkan dari baru ke dalam yang sudah diproses atau sudah selesai, itu nanti mentor sendiri yang memindahkan biasanya. Oke, seperti itu Mas dan Mbak untuk proses upload materi dan pemberian tugas kepada siswa PKL. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Atau mungkin tadi terlalu cepat. Nanti kalau misalkan ada yang belum bisa login ke platformnya, nanti silakan disampaikan saja. Karena biasanya undangan loginnya itu ada batas waktunya. Jadi kalau misalkan sudah tidak bisa login lagi atau misalkan sudah kadaluarsa undangannya, nanti silakan bisa meminta lagi. Oh ya masa adus. Oh, ada yang belum undangan. Smart CBM. Oke, Mas. Minum mama susu kan Kak? Ini dari CBM. Nanti coba saya undang lagi ya, Mas ya. Aduh jadi sosok. Sebentar. Yo wes. Yo. CBM. Emang ya.
Emang. Ngerek mlebu metu. Smart CBM Artomoro ya. Anak WA nonton dijual. Lah iya WA kan rumahnya. Yes di parang. Romai tapi ya. Romai di parani di rumahnya. Oke, silahkan yang dari Smart CBM bisa dicek emailnya. Enggak. Oke, Mas dan Mbak di sini ada yang coba praktek login juga? Saya tidak bisa login. Emailnya apa, Mas? Pesan lumbung konveksi. Coba saya undang lagi ya. Enggak, saya tak login. Karena biasanya ini ada batas waktunya. Gitu. Val, digawe praktek mama, Val. Ayo, Val. Iya. Saya nok kelas bahas. Iki ndelok novel iki gondrono kabeh ya. Iki aku saiki praktek iki soalnya. Nah, untuk yang pesan lumbung Enggak, maksudnya iya. bisa dicek emailnya. Saya sudah kirimkan undangan. Anrake kan danono. Anrake ngeyel, ojo digawe. Bisa bisa Mas untuk password loginnya bisa menggunakan password yang sudah dikirim atau menggunakan password lain. Tapi untuk jaga-jaga takutnya lupa bisa menggunakan password yang sudah dikirim saja. Wis tinggal iki mau ngeyel ate. Lho iki lho. Bisa digawe. Digawe. Iki sing gawone iki sapa? Gawone nang. Kalian nang. Mbak, tolong di-unmute dulu, Mbak. Di-unmute. Biar nggak bocor jadinya. Sudah Ibu, terima kasih. Monggo yang lain. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih belum, masih proses untuk loading dulu ini. Oke, Loading siap. dulu. Ini berarti penggantinya sama Mbaknya ya, Bu Uci nggak bisa? Ya, kebetulan saya yang diminta untuk menyampaikan. Oh ya Gitu. udah, oke. Jadi kalau misalkan Dengan ada yang Mbak siapa?
Oh, saya Anggi, Bu. Oke. Salam buat Mbak Dia ya. Anggi, siap, siap. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa di lewat Mbak Uci. Kalau setelah Zoom ini. Hmm, sebentar, Mas. Oke, sudah bisa login Mbak Anggi. Oke, siap, Berikutnya Mbak. ini nunggu selanjutnya ya. Sebentar. Tadi mana ya? Oke. Untuk yang ini yang dari CBM, mungkin bisa dikirimkan lagi, Mas, email lainnya. Kita coba login pakai email yang lain.
Yang Mbak Roshida Oci dari kelas digital marketing bukan ya? Iya, benar Mbak Anggi. Oke. Aku udah login nih di aplikasi. Oke, siap Mbak. Mbak Dia tadi ada salam dari Mbak Oci. Suruh munculin mukanya sini. Oh. Jangan sembunyi. Liatin mukanya katanya Mbak. Liatin mukanya. Malu katanya Mbak. Lagi sibuk Mbak Dia. Iya, lagi sibuk. Digital marketing. Oke, Mbak Oci, coba silahkan bisa Ya, share screen, Mbak. Sebentar. bentar. Ini soalnya aku zoom-nya pakai handphone. Bentar tak beralih ke Oh, laptop aja ya. oke, siap, Mbak. Bentar, tunggu bentar. Atau mungkin ada Mas Mbak lain yang mau coba praktek Screen. menggunakan. Iya, aku nggak kepikiran ya tadi itu langsung menggunakan laptop itu. Soalnya baru baca nge tadi itu di grup karena kan mendadak. Untungnya pas lagi baca. Coba aja tadi itu nggak lagi baca, paling udah kelewatan. Mulai. Ini aku beralih perangkat ya. Tak pindah ke laptop aja ya. Oke, Mbak. Oh, Mas Sentik belum. Oke, sebentar, Mas. Oke.
Udah Mbak Anggi? Oke. Siap. Monggo Mbak, bisa di-share screen. Oke, ini aku share screen-nya yang di aplikasinya itu ya. Iya. Hmm, 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 hmm. Kok nggak ini, guys? Udah muncul nggak? Belum Mbak. Ntar. Nah, sudah. Oke. Oke. Nah, ini kan Mbak Oci sebagai administrator ya, sebagai owner atau sebagai supervisornya, atau sebagai mentor. Nah, Ya. untuk berarti selanjutnya adalah pemberian tugas atau materi dulu Mbak. Mau upload tugas dulu atau mau ngasih materi dulu? Mau upload materi atau ngasih tugas dulu? Sebentar. Kalau misalnya tugas kayak gimana? Kalau tugas, Mm-mm. Mbak Oci silakan klik yang apa itu? Kotak 4 di sebelah kiri atas. Kotak 4. Ini ya. Ya, Oke. Aku mohon izin untuk off cam ya, soalnya biar nggak lemot. oke Mbak. Oke, setelah itu Oh, ini masih sebentar. Ini tadi Mbak Oci loginnya pakai yang ya. biasa. Belum muncul fitur projectnya. Mbak loginnya pakai yang ini bukan roshida.rahma@gmail.com. Ya, betul. Oke, Di pojok kanan atas kan sesuai nih. Rosida.rahma. iya. Sebentar Mbak. Iya, nggak apa-apa. Coba Mbak Oci di refresh lagi. Oke. Ini nanti ada recordingnya kan Mbak Anggi ya? Ada Mbak, ada. Oh ya udah kalau gitu. Nanti tak share. Teman-teman banyak yang nggak ngecek di grup ini, hanya 8 orang aja nih yang masuk di room. Iya. Udah?
Udah, coba dicek lagi Mbak, muncul belum? Oh, Nah, oke. itu. Ini. Yang mana yang harus aku klik? Untuk memberikan tugas itu klik yang Ya. proyek. Oke, proyek ini ya. Ya, Oke. Oh, oke. gitu. Ini contoh proyek misalkan untuk internal. Nah, misalkan Heeh. Mbak Oci mau ngasih tugas apa? Nah, silahkan itu, misal mau buat, klik buat. Nah, nama tugasnya atau nama proyeknya silahkan. Oke. Ini hanya sekedar contoh, nanti bisa dihapus nggak apa-apa ya? Iya Mbak, bisa-bisa. Untuk tabel waktunya ini kita bisa setting juga nggak? Nanti di dalamnya bisa disetting Mbak. Oh ya udah. Itu dibuat aja. Oke, setelah nama proyek aku isi, berarti langsung klik di bagian buat ini. Iya, betul. Oh. Nah, ini kalau misalkan Mbak Oci mau memberikan tugas, misalkan terbagi menjadi 3 tahapan, misalkan tugasnya itu. Ada tugas yang baru diberikan, ada tugas yang sedang dalam proses pengerjaan, atau tugas yang sudah selesai, misalkan. Mau dibagi dalam 3 tahapan, boleh, silahkan. Nah, itu judulnya tugas baru, atau tugas dalam proses, atau tugas selesai. Oke, sebentar Mas. Tinggal aku klik tambahkan ya. Iya, betul Mbak. Oke. Oke, enak jadinya. Itu berarti nanti bisa ditambahkan hingga yang kita butuhkan berapa banyak kolomnya gitu ya, Iya Mbak? Mbak, betul. Oh ya udah wes, I see, Ya. paham. Terus untuk cara menghapusnya sendiri nanti tekan yang ini. Tanda bunga-bunga ini, pengaturan ini. Nah, iya. Oke. Nah, nanti untuk penjelasan tugasnya Mbak bisa diklik yang icon tambah itu. Yang ini ya? Nah, iya. Oh, untuk deskripsi detailnya gitu ya? Ya. Misal judul tugasnya, terus untuk siapanya, nah nanti dimasukkan. Tentunya ini kan nanti untuk searching namanya berdasarkan dari nama timku yang kemarin sudah tak daftarkan itu ya? Iya Mbak, betul. Terus juga timnya itu yang Oke. sudah login, yang sudah membuat password. Kalau yang belum membuat password, yang belum login, nah itu namanya nggak muncul di sini.
gitu. Oh, Jadi siap. ya pastikan timnya juga sudah login. Oke. Oh iya ya. Memang harus login dulu baru kemudian akan nongol di situ ya Iya, berarti ya di iya tugasnya. Mbak. Oh, Kan ya kalau siap. sudah login, nanti dia jadi Mm-mm. portal user. Oh ya. Oke, oke, oke. Oke, Mbak Anggi. Terus kemudian apa? Oke. Ini untuk pemberian tugasnya. Lalu untuk mengupload materi, silahkan klik yang tadi, Oke. yang 4 kotak itu. Terus ada Ha-ha. e-learning. Ha-ha. E-learning. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan Mbak Mm-mm. Oci mau ngasih tugas apa? Boleh, silahkan. Ini yang sudah muncul di depanku saat ini tuh siapa yang mengerjakan? Kayak ada materi Itu dasar, contoh, Mbak. sosial. Contoh. Oh, Iya, contoh aja. iya. Nanti Bisa bisa diklik nggak sih dihapus. Mbak view course-nya ini? Coba Aku aja, boleh Mbak. cek dulu. Penasaran aku tuh. Lebih detail ini ya daripada di Google Classroom. Soalnya biasanya aku ngolahnya tuh biasanya di Google Classroom. Oh iya, Mbak. Tapi kalau di Oh, Google Classroom kan biasanya ada untuk menilai ya, Mbak. Nah, kalau di betul. sini belum ada. Kalau yang poin-poin untuk menilai belum ada. Jadi Oh cuma iya iya. materi, pemberian materi. Tuh, Mm-mm. gitu contohnya. Ini bisa diklik nggak Mbak Anggi? Coba aja, Mbak. Kok nggak ini ya? Maksudnya kursornya kok nggak aktif ya? Maksudnya kalau bisa diklik kan aktif kursornya gitu. Hmm, apa karena ini ya? Apa karena itu contoh template gitu. Biasanya kalau Aku di kalau copyright. iya mungkin, Mbak. Bilang sih sama Pak Tri khusus Oci nanti akses. Gitu. Coba aja Mbak Oci bikin dulu bikin. Oke deh, tak nyoba Hmm. bikin. Oke, bentar. Sebentar ini kalau untuk back-nya sendiri aku harus klik yang sebelah mana, Mbak? Oh, ini sih ya. Ke Kali ya. lagi gini ya. Hmm. Buat Oh, astagfirullah. Itu nama kursus atau materinya silahkan diisi. Oke. Oke. Untuk add section itu Heeh. seperti subjudul. Oke. Ya, misalkan apa Mm-mm. pembuatan akun atau apa. Hmm. Kalau udah, Udah yang add content. oke.
Oh, ini boleh video ini nanti Mbak Anggi ya? Bisa, Mbak. Justru nanti untuk tipenya itu dipilih yang video semua aja. Nah, itu ada tipe. Nah, itu pilih yang video. Lalu nanti link URL-nya itu adalah link URL materi yang sudah diupload di Google Drive. Jadi meskipun itu video ataupun file PDF, misalkan materinya, tutorialnya, itu nanti diupload dulu ke Google Drive, lalu aksesnya jangan lupa dibuka. Nah, nanti Mm-mm. linknya itu yang disalin di sini, link Google Drive-nya. Oke, Tuh. siap-siap. Berarti emang itu nanti semua file baik dokumen ataupun video wajib dipindahkan ke Google Drive ya? Iya, betul, Mbak. Oh, kalau misalnya nih Mbak Anggi, Ya, untuk video kan aku ada yang sudah ke-upload di salah satu channel YouTube. Itu ya. misal link URL-nya ngambil dari YouTube, belum bisa ya berarti untuk saat ini? Dicoba dulu aja, Mbak. Kemarin sih Oke, aku belum nyoba kalau untuk yang link YouTube. Hmm, Siapa ya, tahu bisa. siap-siap. Itu nanti untuk judulnya bisa menyesuaikan kalau Mm-mm. apa filenya udah ke-upload bisa. Oke. Coba. Mbak Anggi sepertinya itu di kolom chat ada yang nanya bisa direspon dulu Oh ya, sembari nunggu aku. oh ya siap-siap. Mas Hendrik siap Mas. Sudah saya kirimkan undangannya Mas Hendrik. Mas Tom, Mas Tom nggak muncul proyeknya. Sebentar Mas. Yang Mas Tom silahkan di refresh lagi Mas lamannya. Terus yang Smart CBM.
Mbak Anggi, Dalam gimana Mbak? dokumen URL-nya kan itu aku tadi nyoba ya, Ya, ngambil salah satu link URL dari YouTube. Terus ya, kemudian kita sudah mempaste itu, ternyata judulnya juga ngikut ya berarti ya, iya otomatis betul ya. Mbak. Iya otomatis. Oke. Yang Smart CBM coba di refresh Mas, Mbak. Simpan dan tutup, simpan dan buat baru. Oke, simpan. Oh, I see. Iya itu I Mbak. see. Nah ini Oke, mau oke, oke, oke. ditambahkan lagi Mm-mm. atau mau ditambahkan lagi materinya, contoh materinya? Aku merapikan dulu. Memang sudah ada sih, cuma kemarin nggak terfikirkan harus ternyata ini lebih detail yang sekarang gitu loh. Oke, siap. Biar besok tak Nah, lanjutin lagi. Ada lagi selain oke. yang ini tadi Mbak Anggi? Nah, selanjutnya Mbak ke ini dulu. Ke tetap di sini, Heeh, tapi ini kan masih belum heeh, terpublish. Materinya tuh masih belum terpublish. heeh. Jadi, coba klik yang go to situs web yang di atas gambar kamera Yang di atas gambar kamera. bawah. Nah, go to situs web. Di bawahnya Ini. lagi, di bawahnya lagi. Oh, ketutupan sama ini. Bentar-bentar. Oh, ini ya? Ya, itu diklik. Oke. Mm-mm. Oh, Nah, itu di publish. Kalau yang publish atas itu untuk mempublish materinya, misal YouTube marketing. Nah, itu nanti mm-mm. kalau unpublish-nya digeser, berarti itu bisa dilihat orang lain. Tapi untuk materinya, misalkan ada beberapa materi yang misal Mbak Uci nggak pengen semuanya terpublish, nah itu bisa dipilih per materinya di bawah Oke. gitu. Jadi materinya juga digeser kalau mau dipublish. Itu Oh ada ya, edit, berarti masuknya ke sini ya? di edit Mbak, itu ada yang tanda apa? Oh, Pensil oke, itu. oke. Ini ya? Ya. Oke. Ini kelasnya eksklusif ya, jadi enak nih cuma 8 orang. Iya, ini. Berapa peserta ya Mbak pas kemarin itu? Lebih dari 10. Hmm, iya, iya. Lebih dari Data 10. yang masuk ke saya tuh 13 apa ya? Ya, Hmm. ya lebih sekitar itulah. Nah, ini klik yang go to situs web lagi, Mbak. Ini ya. Ya. Oke. Nah, itu unpublish-nya digeser. Oke. Oh, begitu caranya. Ntar Mbak, masih load. Oh, ya, sebentar. Yang Mas Fauzi masih belum muncul ya? Sebentar, Mas. Oh, bisa. Bisa. Yang Mas Fauzi pakai email yang mana, Mas? Pesan Lumbung. Oh ya, sebentar. Pesan Lumbung.
Oke. Coba Mas Fauzi di refresh. Oke, sudah ya Mbak Oci uploadnya? Nah, itu sudah dipublish itu. Oke, berarti setiap aku kembali kalau udah nge-publish gini mau back lagi berarti masuknya ke sini lagi ya? Ke Iya, Mbak. pojok sini ya? Iya. Oh, ya udah deh. Oke. Oke, itu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu, Mbak? Sebentar, Mbak. Itu di kolom chat teman-teman ada yang nanya lagi tambah Anggi. Sudah di refresh. Oke, masih belum muncul. Oh, sebentar. Sesuai amal dan perbuatan kalau belum muncul. Pesan lumbung konveksi@gmail.com kan ya, Mas ya? Pesan lumbung. Mas Fauzi, Mas Fauzi. Sudah. Pesan lumbung konveksi. Mbak Anggi, Ya, Mbak. tadi yang kita sudah upload itu ngeceknya lagi kita masuk ke e-learning lagi ya. Iya, Mbak. Terus kemudian klik di bagian ini YouTube Tadi Market. YouTube, ya. Oh ya udah. Nanti semua materinya tampil di situ. Oh ya siap. Jadi dia semacam dashboardnya gitu kalau Ya, betul, Mbak. Kalau tampilannya mau ke bawah itu bisa di yang pojok kanan atas itu. Dirubah tampilannya. Oke. Yang ini pojok kanan atas. Pojok kanan Di bawah, atas. nah di bawah cari. Di bawahnya kotak kolom pencarian itu. Nah, di Ya. sebelah kanannya pojok kanan. Sebentar. Bentar, aku back dulu. Sepertinya barusan kegeser kursornya. Oke, siap. Udah muncul ya Mas Fauzi ya. Udah. Semisal aku pengen menghapus, berarti aku langsung ngeklik di bagian ininya ya? Iya, Mbak. Mau menghapus apa tapi? Mau menghapus materinya? Ya, menghapus materi. Oke. Berarti keluar dulu. Keluar dulu? Iya, Keluar ke dari e-learning. Oke. Ya, kemudian? Nah, di pojok kanan atas per materinya itu ada titik 3. Coba Ya. Mbak bisa nggak?
Oh, nggak sunting ya adanya. Heeh. Coba disunting. Ah, oke oke. Materinya. Oh, oke. Berarti saya kurang satu lagi. Belum menjadikan Mbak Oci sebagai administrator. Jadi kalau di Oke. saya itu bisa dihapus, Mbak. Iya. Oke. Nanti Jadi saya ada memang jadikan, tombol hapusnya ya? ya memang muncul di yang titik 3 itu muncul. Nanti coba Oke. saya jadikan Mbak Oci administrator ya. Ya. Oke, barangkali yang lainnya dulu ada yang mau ditanyakan. Ini aku refresh lagi, Mbak Anggi. Sebentar, Mbak. Oh ya Belum udah. belum di ini. Store. Finarara nek wis selesai boleh siap-siap. Mbak Roshi. Iya. Sebentar, Mbak. Oke. Nyari. Oke. Coba Mbak di-refresh dulu. Siap. Nah, kembali ke tadi Mbak, tampilan e-learning-nya. Ya, bentar. Masih load. Masih load. Punya saya belum. Oke, hand tanah kafling. Sebentar, Mas. Mbak, aku gimana kan kadung ngaji. Terus apa jenenge? Aku lihat dulu nggak Mbak. Aku lali gimana motor apa? Motorku tak padani gak yo. Bojoku anak nih, ndek ngarep koyo mbah motor. Padahal gak kena mek sampean elekne apa? Mbak Tata lali gak yo mateni kompor sampean kono yo, Mbak. Tulung ya. Hand tanah kafling. Vin. Tolong ke
Monggo yang hand tanah kafling bisa di-refresh. Oke, ini sebelah mana Mbak Anggi? Ke ini Mbak, ke kembali dulu ke yang tadi ke Oke. e-learning. Nah, ada hapus. Sekarang hapus. Aku hapus ya. Ya. Oke, thank you, Vin. Kok error validasi itu kenapa Mbak Anggi? Apakah Anda yakin untuk menghapus record ini? Oke. Oke, sudah saya oke tadi tuh. Nah, muncul ini. Can be complete another model record. Oke, oke, oke. Coba nanti saya tanya ke Mbak Uci ya, Mbak ya. Untuk sementara kayak gitu dulu aja nggak apa-apa. Iya, Nanti- aku biarin dulu aja ya kalau gitu Ya. ya. Oke, Atau nanti dari saya yang hapus bisa. siap. Oke, itu untuk upload materi dan tugasnya. Ada Itu lagi? sih Mbak Uci. Ntar. Itu sih Ada Mbak. lagi Mbak Anggi? Itu. Yang diajarkan ke kita ada lagi selain itu tadi? Itu sih Mbak. Kalau untuk sebagai dari sisi mentor ya, dari sisi Iya. supervisor itu Oh mengupload ya udah deh. tugas sama materi. Oke. Oke, udah insya Allah tinggal prakteknya aja. Mungkin nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan bisa di grup lagi ya. Iya Mbak, monggo silahkan. Oke. Ini aku boleh stop share? Iya Mbak, boleh silahkan. Makasih Mbak Oke. Oci. Ya, sami-sami Mbak Anggi. Oke, silahkan mungkin Mas dan Mbak yang lain ada yang mau ditanyakan. Tadi ada yang praktek, ada yang belum bisa ya. Tadi siapa? Yang hand tanah kafling bisa masuk, Mas? Sudah bisa, makasih. Oke, siap. Sama-sama. Kalau misalkan nanti ada yang masih belum bisa lagi, silakan disampaikan saja ke Mbak Uci di grup. Gitu. Nah, saya mau share screen untuk tampilan dari siswanya. Nah, tadi kan login sebagai mentor ya, atau login sebagai supervisor gitu. Nah, ini ketika saya login sebagai siswa. Nah, nanti di tampilan dashboardnya siswa, dia akan bisa melihat proyeknya itu ada berapa gitu, proyek pekerjaannya dia. Itu kalau misalkan di sini, ini kan karena belum ada tugas untuk saya jadi 0. Nanti kalau misalkan sudah diberikan tugas misalkan dari supervisornya saya atau dari mentornya saya, nah nanti akan muncul misalkan di sini 1, 2, 3, nah seperti itu. Terus kegiatannya, terus tabel waktunya. Tuh. Nanti akan langsung ketika siswa login ke platform ini dengan menggunakan akunnya dia, nanti akan langsung muncul tugasnya dia itu apa saja gitu. Jadi misal setiap hari siswa itu ketika memulai PKL dia login dulu. Nah, dia lihat tugasnya di hari ini itu apa gitu. Seperti itu. Ini dari sisi siswanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Oke, nanti mungkin bisa sambil praktek ya, Mas dan Mbak sekalian. Kalaupun misal ada yang mau ditanyakan ataupun misalkan ada trouble, silahkan bisa disampaikan di grup. Tuh nanti insya Allah di follow up sama Mbak Uci atau sama saya. Itu.
Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk demonya bisa dicukupkan sekian. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bisa lanjut diskusi di grup. Seperti itu. Makasih banyak Mbak Anggi. Sama-sama Mbak Oci, sama-sama Mas Salam dan ya Mbak. buat tim Kombas yang di sana. Insya Allah. Mbak ada salam dari Mbak Oci. Waalaikumsalam katanya Mbak. Ya insya Allah kapan aku tak main deh ke sana. Iya Mbak, ditunggu monggo. Kebetulan ada Mbak Dia aja di sini. Oh, Pak Tri sama Mbak Uci lagi pergi. keliling ya. Iya. Oke, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi